Tertib, tertib, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Jawa Barat pada masanya, Kang Aher, panjang umur sehat badan, amin. Ada juga bersama kita guru kita bersama Al-Mukarram Ustadz Dery Sulaiman, mudah-mudahan selalu istiqomah, amin. Para alim, para ulama, para kiai, para ajengan, para tuan guru, bil khusus sahibul hajat, sahibul majlis. Malam ini adalah nazar Bapak Kades, kalau terpilih akan mendatangkan Ustadz Abdul Somad. Allahu Akbar. Inilah pentingnya pemimpin yang suka kepada tablik akbar, pengajian dan tausiah. Betul? Seandainya Pak Kades yang terpilih hobi dangdut, apa yang terjadi malam ini? Bisa digoyang? Oh, bisa semua bilang. Tapi ternyata beliau menginginkan ada tablik akbar, ada pengajian. Mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang adil dan amanah, yang suka kepada pengajian, yang suka kepada tablik akbar. Itu drone sudah naik ke atas, lambaikan tangan. Yang punya handphone ada flash, ada senternya, hidupkan semua. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini was saqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil kullihim. Sallu ala nabi. Turunkan tangannya, cukup untuk TikTok. Malam ini kita ingin memperlihatkan kepada saudara kita dari Sabang sampai Papua, begini cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan band, bukan dengan dangdut, bukan dengan maksiat, tapi dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini Ustadz Somad nyebut-nyebut band. Ustadz Dery Sulaiman kan ada di sini. Beliau ini band syariah. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Maka ketika menjadi pemimpin, kekuasaan masih di ujung tangan, tinta pena masih berlaku, pakai untuk menolong agama Allah. Setuju? Hebat atau tidak Bapak Kades? Tapi lebih hebat lagi yang memilih Pak Kades. Betul?
Siapa yang milih kades? Kedaulatan di tangan rakyat. Inilah yang disebut dengan kok demonstrasi? Demokrasi. Yang berkuasa adalah rakyat. Mereka berhak memilih siapa yang akan menjadi bapak kadesnya. Betul? Takbir. Kok rasa kampanye? Ini orangnya sudah terpilih. Malam ini syukurannya. Malam ini kita bicara tentang 5 poin. Setuju? Kenapa 5? Ya terserah saya mau buat berapa. Nah, biar mudah ngingatnya, sama dengan rukun Islam. Amin ya Rabbal. Yang pertama, ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat lupa, rupanya ada kohani hadir. Masya Allah. Ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat akan mengikut agama kadesnya. Kalau kadesnya suka berjamaah, maka rakyatnya suka sholat berjamaah. Kalau kadesnya suka tabligh akbar, maka masyarakatnya suka tabligh akbar. Kalau kadesnya suka, maka rakyatnya juga akan mengikut semua. Ini mata saya silau, lampunya terang sekali. Banyak yang bertanya, kenapa lampu ini mesti terang? Biar wajah Ustadz Somad kelihatan putih. Nanti kalau lampunya nggak menyala, mukanya hitam. Betul, Ustadz Somad ini sesat, mukanya hitam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seandainya engkau punya doa, doamu makbul, tapi doanya cuma satu. Jangan minta suami yang soleh. Ibu minta suami yang soleh, jangan. Kenapa? Karena ibu belum tentu mau berbagi dengan perempuan yang lain. Ibu mau berbagi? Betapa takutnya mereka kehilanganmu, Beb. Mereka belum tentu mau berbagi. Jangan minta anak yang soleh, karena kalau anakmu soleh, anak orang lain belum tentu soleh. Tapi kalau minta pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, kades yang takut kepada Allah, satu desa akan mendapatkan rahmatnya. Mudah-mudahan kades-kades yang lain mendapat inspirasi dari acara kita malam ini, insya Allah. Amin. Tabligh akbar desa Gandoang menyambut tahun baru Islam 1445 Hijrah. Masih lama kan? Inilah 1 bulan lagi Kang Aher. Inilah desa yang paling pertama menyambut 1 Muharram. Allahu Akbar. Ini persiapannya, saya sudah keliling. Inilah desa pertama yang menyambut 1 Muharram. Makanya nanti kalau ada lomba desa menyambut Muharram, saya akan sampaikan inilah juara satunya. Masya Allah, tabarakallah. Saya sangka tadi ini pohon kayu, ternyata manusia semuanya. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua yang hadir ini mudah-mudahan diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya doamu makbul dan doamu itu cuma satu, maka mintalah pemimpin yang adil. Allahumma rzuqna imaman adila. Jadikan Pak Kades kami kades yang adil dan amanah, kades yang takut kepada Allah, kades yang selalu menempelkan keningnya ke lantai karena dia tidak merasa apa-apa, dia tidak besar. Oh, besar juga gambarnya. Dia tidak punya kuasa, yang berkuasa hanya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini malam ini yang hadir Pak Kades ada bagi-bagi sembako. Ini yang hadir ini Pak Kades ada bagi sertifikat tanah. Ini semua hadir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kades-kades yang lain yang menjanjikan kepada rakyat, kalau kalian pilih saya akan kasih duit, tidak mempan di desa Gandoang. Betul?
Mereka hanya memilih kades yang takut kepada Allah, yang berjanji kalau terpilih akan membuat tabligh akbar, dan tabligh akbarnya tidak campur antara laki-laki dan perempuan. Di sini perempuan semua, ada juga beberapa laki-laki yang terjebak. Yang di sini laki-laki semua. Ini ciri khas kajian kita, karena tabligh akbar kita adalah majelis zikir, tabligh akbar kita adalah menyebut nama Allah. Jangan sampai nama Allah disebut tapi yang dilarang Allah dilakukan, tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan kita. Kita doakan Bapak Kades beserta seluruh jajaran panjang umur, sehat badan, amanah dalam memimpin, menjadi kepala desa. Kalau penduduknya ada 10.000, maka 10.000 pahala mengalir kepada Pak Kades. Ini kabarnya yang hadir malam ini 10.000. Itu sudah dihitung dengan jin setan-setannya sekalian. Mana ada setan pengajian Pak Ustadz? Ini semuanya orang baik-baik. Yang hadir ini malaikat-malaikat rahmat semuanya, insya Allah. Amin. Kalau yang hadir malam ini 10.000, maka Pak Kades dapat pahala 10.000 kali lipat. Itulah enaknya jadi pemimpin. Kalau rakyatnya 10.000 soleh, maka pahalanya mengalir. Kalau yang 10.000 sakau, mengalir juga insya Allah. Amin. Kok diaminkan? Maka menjadi pemimpin itu tidak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Betul? Maka gunakan kekuasaan, gunakan jabatan, gunakan ujung pena untuk menolong agama Allah. Takbir. Siapa yang bisa melakukan membuat tabligh akbar seramai ini kalau bukan orang-orang yang hebat? Semuanya pengawal Ustaz Abdul Somad 4 lapis malam ini, polisi, tentara, Satpol PP, ditutup dengan sahabat-sahabat dari pemuda Pancasila. Pancasila. Gak terlalu ramai. Ramai nih mereka, perwakilannya. Maka negeri ini ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana buktinya pertolongan Allah? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nih pengawalnya pemuda Pancasila. Makanya nggak ada anggotanya tua-tua, karena pemuda semua. Maka nanti kalau ada kelihatan anggota pemuda Pancasila sudah tua, itu sebenarnya casingnya aja yang tua. Isinya adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa Ustadz mengatakan subhanallah? Muncul dalam hati Pak Kades, saya yang paling besar, saya yang paling hebat, karena saya menang. Maka kembalikan kepada Allah. Yang suci adalah Allah subhanallah. Saya yang berkuasa, saya yang paling tinggi jabatannya, saya yang paling hebat, saya yang dimuliakan orang. Yang paling hebat adalah Allah. Allahu Akbar. Kades kecil, betul. Bupati kecil, betul. Gubernur kecil, betul. Presiden kecil, betul. Yang besar, ada yang bilang yang besar istri saya. Yang besar itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau besarkan Allah, maka kau merasa tak punya apa-apa. Kuat musuhmu, hebat konspirasinya, hebat makarnya. Katakan kepada Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini malam ini manusia bisa ramai begini, yang mengumpulkannya adalah Ustadz Somad, kata panitia. Maka untuk mengecilkan diri saya mesti bertakbir, Allahu Akbar. Kau tidak ada apa-apanya Abdul Somad. Kau yang terdiri dari daging, dari kuku, dari bulu, dari tulang, dari nafas. Kalau Allah berkata innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun,
mati kita semua. Jadi kalau ada panitia malam ini yang merasa kami yang berbuat malam ini, biasanya saya kalau tablik akbar ada kata sambutan dari panitia, ada kata sambutan dari kades, ada kata sambutan dari RT RW, kata sambutan dari semua. Malam ini begitu sampai langsung tablik akbar. Allahu Akbar. Ini memang dari awal nggak ada kata sambutannya. Oh ada, sudah duluan tadi. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semua yang berkontribusi sehingga tabligh akbar malam ini terwujud, dibalas Allah semua kebaikannya insya Allah. Semua yang hadir malam ini yang sakit-sakit mudah-mudahan disembuhkan. Yang dililit utang dibalarkan utangnya. Makin kuat, amin ya. Yang belum ketemu jodoh, jumpa dengan jodoh yang baik-baik. Banyak sekali yang jomblo. 1444 jomblo, sekarang sudah mau masuk 1445, masih juga lagi. Nanti tak lama lagi masuk bulan Ramadan, kalau bisa dibangunkan oleh istri nanti insya Allah, amin. Jangan sampai masuk Ramadan masih dibangunkan mercon juga lagi, amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang kedua, malam ini kita berkumpul karena hijrah. Mudah-mudahan dengan tahun baru hijrah, maka yang selama ini buat dosa, buat maksiat, benar-benar hijrah insya Allah, amin. Yang selama ini minum khamar, besok pagi berubah minum kopi. Dari bunyi aminnya nggak yakin. Yang selama ini minum khamar, mabuk, narkoba, ganja, sabu-sabu, lem kambing, mudah-mudahan hijrah taubat nasuha insyaallah. Al-muhajir, siapa itu muhajir? Muhajir bukan orang yang pindah tempat, muhajir bukan orang yang pindah tahun. Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan semua yang dilarang Allah. Ya Allah, yang selama ini hubungannya haram, yang selama ini pacaran, yang selama ini semua yang pacaran, mudah-mudahan malam ini putus ya Allah. Tamat riwayat, selesai. Lebih dari 40 orang, lebih dari 400 orang, lebih dari 4.000 orang. Barokah umat Nabi Muhammad yang ramai berkumpul malam ini. Semua yang pacaran putuskan ya Allah. Teganya Ustadz Somad. Hubungan kami ini Ustadz, kami nggak pacaran Ustadz, ini pacaran syariah. Dia setiap jam 3 nelpon, beb tahajud ya. Sudah nikah? Belum. Kenapa kau bangunkan dia? Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Bapaknya ada, emaknya ada, kenapa kau yang membangunkan? Nanti setelah kau menikah, kalau kau memang jantan, jangan cuman berani bawa mawar, bawalah mahar. Betul? Ya Allah, pemuda-pemuda muslim, pemuda-pemuda mukmin, pemuda-pemuda NKRI yang soleh-soleh ini, bukakan pintu rezeki supaya mereka segera meminang dengan bismillah. Begitu juga dengan calon mertuanya yang baik-baik, yang menjadi calon, mencari calon menantu, mencari calon imam yang berbibit, bebet dan bobot. Mudah-mudahan mereka mau menerima anak-anak muda yang kurang modal ini ya Allah. Kalian sudah ku iklankan, kalau nggak laku juga nggak tahu lagi bagaimana cara memasarkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua yang melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, main judi, berzina, minum khamar, mabuk, sakau, berhijrahlah dia segera insyaallah, amin ya rabbal. Kita tidak tahu kita akan mati entah kapan. Orang sehat mati, orang sakit nggak mati-mati, malah dokternya mati duluan. Mohon maaf Pak Dokter, jangan tersinggung. Orang yang sehat masih berkeliaran di atas muka bumi Allah, itu bukan karena Allah lalai. Kalau aku masih hidup malam ini, berarti Allah sayang dengan aku. Allah ingin aku bertaubat karena dosaku masih banyak. Betul? Kalau aku mati malam ini,
berarti Allah juga sayang dengan aku, berarti aku sudah siap bekal supaya besok tidak lagi berbuat dosa. Begitu kita husnuzon kepada Allah. Mudah-mudahan yang hadir malam ini semua hidupnya bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Saya tidak RT, saya tidak RW, saya tidak kades. Kamu memimpin matamu, memimpin telingamu, memimpin kakimu. Malam ini kakimu kau langkahkan ke tablik akbar, alhamdulillah. Malam ini matamu kau arahkan kepada orang-orang yang baik, alhamdulillah. Malam ini telingamu kau pakai untuk mendengar yang baik, alhamdulillah. Yang tidak bisa melihat ke tengah kanan kini ada juga layar, itu saya juga yang di situ, cuman nggak kelihatan wajahnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi momen hijrah selama ini bingung. Saya sebetulnya udah lama mau tobat Pak Ustaz, 5 tahun yang lalu sudah mau tobat. Kenapa belum tobat? Belum ketemu momen. Nunggu malaikat maut, kapan lagi momennya? Maka momen 1445 benar-benar kita jadikan taubat nasuha insyaallah. Amin. Sudah minum khamar berhenti, yang berzina berhenti, tapi masih nyimpan uang di bank konvensional. Besok pagi segera ke bank, tarik, pindah ke bank syariah. Siap? Dari bunyinya nggak siap. Siap? Jangan ada dusta di antara kita. Ustaz Somad ini ngomong aja, ceramah aja, yayasan pakai bank syariah. Saya tidak sebut nama banknya, nanti dituduh iklan. Ini jangan-jangan Ustaz Somad udah dapat berapa persen ini. Sampai sekarang belum ada guys. Saya hanya ingin menjaga kita jangan sampai makan riba, makan haram. Saya Ustadz nggak ngambil bunganya, saya cuma nitip aja. Kau letakkan, kau titipkan, diinvestasikan, dipakai untuk riba, kau cuma dapat dosanya. Duitnya nggak dapat, dosanya dapat, mengalir juga dosanya. Doa kau pakai lidah, ya Rab, Masya Allah ada bulan di atas. Inilah malam tanpa bintang. Kenapa malam ini nggak ada bintang? Karena bintang sudah turun semua ke desa Gandoang, nggak ada yang lain, cuman ini doang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap hijrah, siap meninggalkan khamar, siap meninggalkan pacaran. Yang bilang siap yang udah tua-tua semua. Ustaz Somad ini ngomongnya sembarangan aja. Mana mungkin ada orang tua bisa hadir malam ini tabligh akbar. Ini semua adalah hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala nabi.
panjang umur sehat badan kita mengucapkan salam ini, mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya khairah khalqillah, di depan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dibukakan Allah pintu rezeki untuk kita semua insyaallah. Amin. Berikutnya yang ketiga, jangan anggap hijrah ini labi mengangkat kaki pindah dari kota Makkah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata. Tidak semudah itu, besti. Ada prosesnya. Nabi bersembunyi dulu di Jabal Sur. Tempat Nabi bersembunyi Jabal Sur. Tempat Nabi menerima wahyu Jabal Nur. Tempat Nabi menerima wahyu Iqra Jabal Nur. Tempat Nabi bersembunyi hijrah Jabal Sur. Ini banyak pulang umroh cerita ke tetangga, kemarin saya naik ke Jabal Sur, padahal naiknya ke Jabal Nur. Yang cerita lupa, tetangganya nggak ingat. Masih syukur daripada cerita maksiat, ribah, namimah. Tapi perlu diingat, Nabi itu penuh dengan strategi, cerdas. Dia tidak langsung hijrah, tapi transit dulu. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, selama 3 malam di Jabal Sur. Kalau ragu, tinggal nggak usah pakai suara, mulutnya aja. Nah, itu. Jadi teman di sebelah nggak ketahuan, entah Jabal Sur, entah Jabal Nur. 3 malam, hari Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Berapa malam transitnya? 3 malam. Siapa yang menemani di atas? Yang menemani adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Setiap disebut nama sahabat, Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq. Yang enggak nyebut radhiyallahu anhu berarti Syiah, karena dia tidak setuju dengan Abu Bakar Siddiq. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin zahaban, seandainya ada di antara kalian yang bersedekah emas sebesar bukit Uhud, tidak sampai setengah tapak tangannya Abu Bakar Siddiq, karena dia membela Nabi di saat semua orang memusuhinya. Mudah-mudahan kita bersama dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Nah, suara saya kok berubah-berubah ya. Ada yang menemani di atas, namanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada yang menggantikan Nabi di atas tempat tidur. Siapa namanya? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Menemani di atas dalam gua Jabal Sur, Abu Bakar Siddiq menemani Nabi, menggantikan di tempat tidur Sayyidina Ali. Kalau disuruh pilih, Bapak mau jadi Abu Bakar atau Sayyidina Ali? Paling enak Sayyidina Ali, tinggal tidur aja, lalu datang pemimpin kafir musyrik Quraisy, dia cincang hancur. Ada yang mengembala kambing, pura-pura mengembala kambing. Supaya apa? Kalau ada orang kafir Quraisy naik ke atas, dia yang akan mengamati. Dia adalah Amir bin Fuhairah. Siapa namanya? Amir bin Fuhairah. Ada yang membawa berita. Siang hari dia di Makkah mendengarkan berita, malam hari dia naik ke atas menyampaikan berita. Ini pentingnya update status. Namanya Abdullah anak Abu Bakar Siddiq. Ada yang membawa makanan, seorang perempuan naik ke atas gunung yang tinggi. Nanti kalau kita pergi umroh, insya Allah tanggal 4 Oktober kita berangkat umroh bareng insya Allah. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Ada seorang perempuan yang membawa makanan ke atas, namanya Asma. Siapa namanya? Pakai alif, Asma. Kalau nggak pakai alif, Asma. Sesak nafas. Ada yang menggantikan Nabi di tempat tidur, Sayyidina Ali. Ada yang naik
naik ke atas Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada yang pura-pura mengembala kambing mengamati siapa yang naik, Amir bin Fuhairah. Ada yang membawa berita, dialah Abdullah. Ada yang membawa makanan, Asma binti Abi Bakar Zatun Nitaqaini. Ini yang disebut dengan, kalau bahasa gandoangnya, the right man on the right place. Orang yang tepat berada di tempat yang tepat, menempatkan orang sesuai dengan posnya masing-masing. Padahal kalau Allah mau, tidak perlu dengan manusia-manusia ini, cukup Nabi Muhammad sendiri. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Tapi kita tidak diajarkan one man show. Kita mesti bekerja sama dan sama-sama bekerja. Seperti malam ini. Ini malam ini acara besar begini bisa terwujud. Ini karena ada kerjasama yang baik. Semuanya sempurna, masya Allah, tabarakallah. Pentasnya, balehonya, kaligrafinya. Saya biasanya segan kalau pentasnya rata. Saya membelakangi tokoh masyarakat, para ajengan. Bapak Kades bekerja sama semua pihak. Mungkin ada yang tidak tersebutkan namanya, Ustaz Somad yang disebutkan Kang Aher, yang disebutkan Ustadz dari Sulaiman, yang disebutkan Pak Kades. Saya sapa semuanya malam ini, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Suara saya jelas? Setelah 3 malam di atas penuh dengan strategi, jadi anak-anak muda ke depan belajar dari hijrah, ada strategi. Jangan ditanya gimana masa depan kamu, la haula wala quwata illa billah. Mesti ada strategi. Saya masuk pesantren, nanti S1, habis itu S2, habis itu S3. Saya nggak bisa kuliah, saya berusaha cari nafkah dulu, nanti untuk modal. Saya nggak bisa kuliah, saya paket C, tapi saya tetap belajar, saya baca kitab. Mesti berstrategi. Setelah strategi matang, serahkan pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula. Jadi la haula itu setelah kita berusaha, baru kita berserah pada Allah. Ini sekarang belum apa-apa, istrinya bangunin pagi, Mas kamu nggak nyari nafkah, nggak kerja. La haula wala quwata illa billah. Kalau ada suami ibu yang begitu, ibu jangan marah, diam aja. Ya silakan tidur, lanjutkan. Nanti pas zuhur dia minta makan. Gimana makan siang kita mah? La haula wala quwata illa billah. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, umat Islam menjadi lemah karena tidak berstrategi. Umat Islam ramai seperti buih di tengah lautan, tapi insya Allah yang di hadapan saya ini bukan buih di tengah lautan. Ini adalah batu karang yang kokoh, tidak akan pernah hancur dengan angin puting beliung, dengan ombak yang keras, karena mereka orang yang berprinsip insya Allah. Amin. Kasajaratin thayyibah, seperti pohon yang tangguh, yang hebat, yang kuat, yang kokoh. Akarnya menghunjam ke bumi, pucuknya sampai ke langit. Angin kencang datang, dia tidak akan patah. Inilah jamaah yang ada di depan saya ini insyaallah. Amin. Tapi ada model jamaah, ketika datang air dia pergi ke sana, akarnya tidak ada ke bawah, pucuknya tidak ada ke atas. Pohon apa itu? Enceng gondok. Ini jamaah kuat istiqomah, sekali la ilaha illallah sampai mati tetap la ilaha illallah, sekali memperjuangkan kebenaran sampai mati tetap berpihak kepada kebenaran. Takbir. Kenapa Ustaz Somad bertakbir? Takbir itu ngusir setan. Jadi kalau ada di sebelah udah mulai agak ngantuk-ngantuk, cara ngusir setannya Allahu Akbar. Setuju? Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dalam perjalanan Isra Mi'raj tidak perlu melibatkan Abu Bakar, tidak perlu melibatkan Sayyidina Ali, tidak perlu melibatkan Abdullah bin Uraiqid penunjuk jalan. Dari kota Makkah ke kota Madinah tidak bisa ditempuh jalan yang biasa. Kalau ditempuh jalan